Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari acep_saef88 yang berjudul Sang Pejalan Malam. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kedua matanya berbinar ketika menemukan sesuatu di balik tumpukan reruntuhan rumahnya. Kalung ini masih ada rupanya, aku akan mengembalikannya. Gumam Dodi seraya beranjak hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun, sayup-sayup ia mendengar suara rintihan seorang wanita dari arah sungai yang tidak jauh dari reruntuhan rumahnya. "Dodi, kemari nak." Dodi terhenyak saat suara tersebut menyebut namanya. Dodi tercengang saat menyaksikan seorang wanita sedang bermain air di dalam sungai. Wanita tersebut sangat ia kenali. "Ibu, tidak mungkin ibu masih." Dodi ternganga menyaksikan sosok ibunya di depan matanya. Itu tidak mungkin, karena ibunya telah lama meninggal dan ia sempat menghadiri pemakamannya. Waktu itu Dodi sedang menjalani hukuman penjara karena telah memperkosa dan membunuh pacarnya sendiri, Ratih. Meski sedang menjalani hukuman, ia dapat izin pulang untuk menemui ibunya untuk terakhir kalinya. "Ibu masih di sini, nak, menunggu kamu keluar dari penjara." Begitulah kata-kata yang diucapkan sosok ibu Dodi. Dodi masih termangu di tempat. Sejenak kemudian ia tersadar jika hari sudah beranjak malam. Gelapnya malam mulai menyelimuti area sekitarnya. Suara-suara binatang malam bersahutan lirih seolah tahu seperti apa yang dirasakan Dodi saat ini. "Jika engkau memang ibuku, pulanglah, karena aku tahu ibuku telah tiada, sedangkan kau pasti sesuatu yang lain yang tidak seharusnya ada di sini." Selesai berbicara begitu, Dodi menyaksikan sosok ibunya bergolek di atas air, kemudian wujudnya berubah menjadi sesosok monster air mirip siren. Monster air tersebut bergerak dengan cara menggeliat cepat ke arah Dodi. Dodi pun langsung mengambil langkah 1000 meninggalkan sungai dengan monster yang sedang mengejarnya itu. Di saat sedang berlari, Dodi mendengar suara gemuruh dari atas. Suara gemuruh tersebut mirip dengan suara kepakan dari ribuan sayap burung elang. Dodi pun pontang-panting berlari hingga mencapai dusun terdekat. Ia terus berlari hingga mencapai suatu rumah di mana seseorang melambaikan tangan ke arahnya seraya berseru, "Kesini!" Orang tersebut mempersilahkan Dodi masuk ke dalam rumahnya. Setelah Dodi masuk ke dalam rumah, warga tersebut segera masuk kemudian menutup pintu rapat-rapat. Dari luar terdengar suara gemuruh dan suara riuh. Di dalam rumah, Dodi menyaksikan sekelompok pemuda-pemudi yang duduk sambil saling berpegangan tangan. Wajah mereka memancarkan ketakutan saat suara gemuruh dan riuh-riuh di luar terdengar begitu keras. "Sebenarnya itu apa?" tanya Dodi kepada pemilik rumah. "Shh," sambung warga itu. "Mereka sedang bergerak." Bisik warga itu membuat Dodi penasaran. "Maksudnya?" tanya Dodi. "Sangkasena," bisik warga itu lagi. Brak! Mendadak pintu terbuka dan terbanting hingga menimbulkan suara berderak yang begitu kencangnya. Warga pemilik rumah itu pun menutup pintu kembali, namun ia tampak kesulitan. Dodi pun berinisiatif untuk membantunya. Ia pun merasakan kesulitan yang sama dengan pemilik rumah. Dari celah-celah pintu, Dodi melihat sosok tinggi besar berpakaian serba merah berambut gondrong serta wajahnya tidak terlihat karena gelap. Sosok tersebut sedang merentangkan kedua tangannya yang panjang dan berjari seperti ranting. "Jangan dilihat, itu Sangkasena," bisik pemilik rumah seraya mendorong wajah Dodi agar tidak mengintip melalui celah pintu. Namun terlambat.
makhluk tersebut keburu menyadari sedang diintip oleh seseorang yang berada di dalam rumah. Mendadak, rumah tempat Dodi dan yang lain bersembunyi tercerabut dari atas tanah. Rumah tersebut hancur berhamburan melontarkan material-material ke udara dan sekitarnya. Sementara Dodi dan yang lain terbanting keras ke atas tanah. Rumah tersebut karena terbuat dari material kayu dan bambu, jadi sangat mudah tercabut dari atas tanah jika ada angin topan besar. Namun yang pencabut rumah itu adalah kekuatan luar biasa dari sosok makhluk mistis berpakaian serba merah yang disebut sebagai Sangkasena. Dalam kondisi gawat, Dodi dan yang lain berlari pontang-panting ke arah puskesmas, berharap di sana dapat menjadi tempat perlindungan yang aman. "Ayo cepat!" ujar Dodi seraya membantu salah seorang mahasiswa memasuki gerbang puskesmas yang dihadang palang bambu. Namun tiba-tiba sebuah benda yang sangat besar melayang menghantam puskesmas hingga rubuh dan menghampurkan material ke udara. Astaga, benda tersebut rupanya sebuah rumah yang terbang kemudian menabrak bangunan puskesmas hingga rata dengan tanah. Otomatis Dodi dan yang lainnya pun panik bukan kepalang setelah gagal melarikan diri dari kejaran Sangkasena. Kini mereka sedang berupaya mencari tempat untuk berlindung dari serangan brutal sosok misterius itu. Malam itu jelas menjadi malam yang sangat panjang bagi mereka. Namun yang membuat bingung tak ada warga lain yang terlibat dalam kejadian gila yang sedang mereka alami itu. Kemana gerangan para warga yang lain? "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak?" tanya Dodi ke warga yang bersamanya. "Kita tidak mungkin melarikan diri ke desa seberang sana. Jaraknya terlalu jauh. Juga desa itu dipisahkan hutan lebat yang sangat luas dari desa ini. Kita mungkin dapat berlindung untuk sementara waktu di rumah Pak Somad. Beliau pasti akan membantu kita," ujar warga yang bernama Pak Halim itu. "Di mana rumah Pak Somad, Pak? Apa tidak jauh dari sini?" tanya Dodi. Pak Halim sejenak tercenung. Ia terlihat gamang untuk menjawab. Ia tampaknya baru ingat akan satu hal. "Ada apa, Pak? Rumah Pak Somad jauhkah?" tanya Dodi penasaran. "Bukan soal jauh atau dekat. Rumah Pak Somad kemungkinan besar tidak akan kita temukan dalam keadaan begini. Pasar goib yang mengelilingi rumah Pak Somad akan membuatnya menjadi tidak terlihat jika Sangkasena muncul. Selain itu, posisi rumah Pak Somad akan sangat sukar ditemukan mengingat kita tidak mungkin fokus mencari jika Sangkasena masih mengejar kita," tutur Pak Halim membuat Dodi tercengang. Dodi kemudian menoleh ke arah mahasiswa yang tampak sedang berbisik satu sama lain. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Di wajah mereka sangat jelas memancarkan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka saat ini merasa bingung dengan peristiwa yang sedang menimpa mereka. "Ini benar-benar mengerikan. Aku ingin pulang saja. Lebih baik KKN tidak dilanjutkan." Begitulah apa yang didengar Dodi dari para mahasiswa itu. Selanjutnya, ia memutarkan pandangan ke sekeliling. Tampaklah sekelilingnya adalah pepohonan besar diselingi bongkahan batu besar berdiri di sana. Saat itu gelap, namun Dodi dan yang lain masih dapat melihat sekeliling meski terbatas. Pandangan Dodi sejenak berhenti pada salah satu bongkah batu besar yang tampaknya adalah penutup pintu goa. Ia pun berpikir jika di balik batu tersebut adalah goa. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Warga desa belum pernah ada yang mencoba menggeser batu itu, ujar Pak Halim seolah mengetahui apa yang dipikirkan Dodi. Lagi pula, meski kita dapat memasuki goa, Sangkasena tetap akan menemukan kita. Dia adalah iblis. Pak Halim kemudian memberi isyarat ke Dodi dan yang lain agar mengikutinya. Pak Halim berjalan menyeruak gelapnya malam, diikuti Dodi dan para mahasiswa. Tampaknya ia telah menemukan cara. Entah apa yang akan ia lakukan masih menjadi pertanyaan.
Suara riuh itu semakin mendekat saja, meski Dodi bersama yang lain telah berjalan cukup jauh dari sumber suara tersebut. "Ini salah saya yang tidak mengindahkan peringatan Bapak," ucap Dodi merasa menyesal karena terlambat merespon larangan Pak Halim waktu sedang menahan pintu. "Tidak apa-apa anak muda, lagi pula itu sudah terjadi. Dan juga Sangkasena tetap akan menghancurkan rumah itu meski kamu tidak mengintipnya." Tugas Pak Halim membuat Dodi mengernyitkan kening. "Dia mengincarmu, Dodi, karena kamu anaknya Pak Mahfud. Sangkasena mengincar semua orang yang terkait Pak Mahfud. Apakah itu anaknya, istrinya, maupun saudara-saudaranya?" Tambah Pak Halim membuat Dodi terkejut. "Jadi kejadian ini ada hubungannya dengan hilangnya ayah saya?" tanya Dodi. "Tanah tempat rumahmu berdiri adalah tanah larangan. Selain tanah itu dipersengketakan, juga dari sisi historis, tanah itu menyimpan sejarah kelam. Siapapun yang terkait Pak Mahfud jika menginjakkan kaki di sana akan mengalami nasib buruk." Pak Halim terus berjalan menembus gelap. "Lalu bagaimana dengan ayah saya, Pak? Apa ia menghilang karena hal itu? Dan juga meninggalnya ibu?" Dodi mempercepat langkah agar dapat menyusul Pak Halim. "Bisa jadi nak, kedua orang tuamu mendapat bencana karena tanah larangan itu. Bukan tidak mungkin mereka berdua menjadi korban keganasan Sangkasena. Sekarang ia sedang mengincarmu. Hal yang harus aku lakukan adalah membawamu jauh-jauh dari makhluk itu. Akan sangat berbahaya jika kau juga menjadi korban iblis itu," tutur Pak Halim. Pak Halim tiba-tiba menghentikan langkahnya sesaat sebelum kaki kanannya menjajak tanah di depannya. "Ada apa, Pak?" tanya Dodi seraya melihat ke arah tanah yang tidak jadi diinjak oleh Pak Halim. "Ini bukan tanah, tapi rawa. Namanya rawa goib. Meski terlihat seperti tanah lapang biasa, namun jika kamu menginjaknya akan terperosok ke dunia lain. Rawa ini sudah sering memakan korban. Bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan lebih dari 10 orang. Rawa ini hanya muncul ketika Sangkasena keluar dari sarangnya," tutur Pak Halim seraya melihat ke arah Dodi dan para mahasiswa yang bersamanya. "Kita tidak bisa kemana-mana lagi, kita terkepung," kata Pak Halim lagi membuat Dodi dan yang lainnya semakin panik. Dodi terperanjat saat melihat sosok laki-laki berpakaian serba hitam muncul dari permukaan tanah. Sosok ayahnya Dodi adalah sosok pria kurus berpakaian serba hitam dengan wajah dipenuhi guratan-guratan berwarna biru. Wajahnya begitu kurus dan keriput seperti kakek-kakek. Kedua bola matanya yang menonjol menatap sayu ke arah Dodi seolah ingin menyampaikan pesan. Suara riuh kepakan burung iblis terdengar semakin mendekat. Pertanda Sangkasena telah mencapai tempat tersebut. Dodi dan yang lain hanya celingukan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan diri. Sementara sosok Pak Mahfud hanya berdiri diam di atas rawa goib. Sepertinya ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong anaknya yang sedang terancam oleh Sangkasena. Termangu dan terus termangu, hingga sosok besar berpakaian serba merah muncul di hadapan Dodi dan yang lain. Suara gemuruh dan riuhnya suara burung-burung mistis mengiringi kemunculan Sangkasena di tempat tersebut. Makhluk mistis tersebut melangkah pelan ke arah Dodi yang posisinya menghalangi Pak Halim dan para mahasiswa yang berkumpul di belakangnya. "Kalau memang saya harus mati hari ini, saya akan mati. Tapi Pak Halim segera bawa teman-teman mahasiswa pergi. Saya akan mencoba mengulur waktu," ujar Dodi tanpa menoleh ke arah Pak Halim dan yang lain. "Tidak nak Dodi, saya bersama kamu bukan karena kebetulan, tapi saya memang berada di sini untuk membantu kamu nak Dodi. Jika saya tidak membantu nak Dodi, seluruh desa ini akan binasa. Kekuatan jahat yang awalnya menyelimuti tanah ayahmu telah menyebar hingga ke seluruh desa. Tugas saya adalah menyelamatkan desa," tukas Pak Halim tak bergeming. "Selamatkan desa kalau begitu Pak Halim. Biar saya ulur waktu agar Pak Halim dan teman-teman bisa pergi dari sini,"
Dodi sejenak mundur ketika jarak Sangkasena tinggal 2 meter lagi darinya. Desa akan selamat jika kamu selamat, Nak Dodi. Segala kepedihan dan kehilanganmu tidak lain adalah ulah yang berada di balik munculnya iblis ini. Jika kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang kos-kosan itu, inilah saatnya, kata Pak Halim membuat Dodi terkejut. Ia tidak dapat berkata-kata setelah mendengar perkataan Pak Halim barusan. Kejadian itu tentu saja adalah kejadian yang paling mengerikan, sekaligus membuatnya merasa menyesal seumur hidup karena ia telah melakukan perbuatan keji terhadap seorang perempuan yang semestinya ia lindungi. Namun, sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak Halim mengenai kejadian itu? Apakah ia ingin menghakiminya? Dodi terdiam. Perasaan bersalah itu kembali menggelanyutinya. Ia merasa sudah tidak pantas hidup. Pemikiran itu juga sempat muncul ketika sang iblis berhasil mengejarnya hingga ke rawa goib. Singkirkan pemikiran buruk itu, Nak. Iblis telah mencapai kita. Kita harus tetap tenang. Saya baru sadar jika rawa goib adalah satu-satunya cara melawan Sangkasena. Meski itu adalah tempat dia berasal, namun itu bisa kita gunakan untuk melawannya. Oh iya, kejadian yang menimpa gadis itu bukan salahmu. Kata-kata Pak Halim membuat Dodi merasa bingung. Seingatnya ia secara sadar telah memperkosa dan membunuh gadis itu. Simpan dulu penasaranmu, Nak Dodi. Pak Mahfud rupanya bereaksi dengan kedatangan Sangkasena. Ujar Pak Halim sontak membuat Dodi menoleh ke arah belakang, tepat ke arah wujud ayahnya yang kini sedang melangkah ke arahnya dan yang lain. Ayah, ucap Dodi. Tetap melihat ke depan, Nak Dodi. Dia semakin dekat, kata Pak Halim seraya mengeluarkan sesuatu dari balik saku bajunya. Mendadak Pak Halim menyayat tangan kanan Dodi menggunakan benda yang baru dikeluarkan dari saku bajunya. Benda itu rupanya adalah sebilah kujang berukuran kecil. Apa-apaan ini, Pak? Pekik Dodi seraya melompat terus menatap tajam ke arah Pak Halim. Maaf, Nak Dodi, saya membutuhkan darahmu. Pak Mahfud, kemarilah. Ini darah anakmu. Semoga ini dapat membawamu kembali. Tugas Pak Halim seraya menyambut kedatangan sosok Pak Mahfud. Dodi hanya bisa meringis menahan perih di lukanya yang masih merembeskan darah. Ia kemudian melihat ke arah Sangkasena yang berdiri tidak jauh darinya. Makhluk itu berhenti melangkah setelah Pak Halim mendapatkan darah Dodi melalui kujang mini yang dibawanya. Sedangkan Pak Halim tampak berbicara sepatah dua patah kata dengan sosok Pak Mahfud. Mendadak suara gemuruh semakin keras dibarengi tiupan angin yang sangat kencang. Material-material berhamburan ke arah Dodi dan yang lain. Mereka menunduk untuk menghindari terjangan material yang mengarah ke arah mereka. Terdengar suara hela nafas berat dari sosok Sangkasena yang mulai berjalan kembali ke arah Dodi. Namun kali ini, sosok Pak Mahfud muncul menghadang gerak laju makhluk tersebut. Pak Halim turut mendampingi Pak Mahfud menghadap Sangkasena. Melihat itu sontak Dodi berteriak, Pak Halim, jangan lakukan itu, Bapak bisa terbunuh. Saya sudah siap mati, Nak Dodi. Apapun yang saya lakukan adalah demi kelangsungan desa ini dan juga terah keluarga Pak Mahfud. Tidak apa saya berkorban jiwa demi desa ini. Tugas Pak Halim membuat Dodi tercengang. Ia tidak dapat mencegah Pak Halim mendampingi sosok ayahnya menghadapi Sangkasena. Kau sudah saatnya dihentikan. Katakan siapa yang membangkitkanmu. Teriak Pak Halim dengan suara bergetar. Lalu tiba-tiba, sret! Tangan sebelah kiri Sangkasena yang seperti ranting melesat dengan cepat kemudian menancap di dada Pak Halim. Pak Halim pun berteriak kesakitan seraya memegang dadanya. Pak Halim! Jerit Dodi bersama para mahasiswa yang bersamanya. Tubuh Pak Halim melorot kemudian jatuh berdebum ke atas tanah. Sementara sosok Pak Mahfud tidak bergeming, wajahnya masih tanpa ekspresi. Dodi dan yang lain saat ini hanya bisa pasrah, bersiap menghadapi hal terburuk yang mungkin akan terjadi kepada mereka.
Kini Dodi berada paling depan, tepat di belakang sosok ayahnya yang masih berdiri tidak bergeming. Mendadak Dodi teringat sesuatu. Barangkali itu harus ia ambil dan ia gunakan. Kujang mini itu rupanya tergeletak tepat di samping jasad Pak Halim. Kujang tersebut masih berlumuran darah. Ketika hendak mengambil kujang tersebut, mendadak tubuh Dodi terangkat ke udara, kemudian terbanting dengan keras ke atas tanah. Dodi mengaduh kesakitan seraya berupaya bangun. Ia terus mencoba menggapai kujang tersebut, namun hasilnya selalu gagal. Bahkan ia hampir sekarat karena seringnya terbanting oleh kekuatan yang menghalanginya. Melihat Dodi kepayahan, para mahasiswa yang bersamanya mencoba membantunya. Mereka pun tidak sanggup mengambil kujang yang terletak di samping jasad Pak Halim itu. Mereka hanya bisa meringis kesakitan setelah terlempar oleh kekuatan goib yang melindungi kujang tersebut. Apa yang harus Dodi lakukan untuk melawan Sangkasena yang kini sedang dialihkan perhatiannya oleh sosok Pak Mahfud? Makhluk itu tampak tidak dapat berpaling dari sosok Pak Mahfud. Terbukti ketika Dodi berusaha mengambil kujang itu, ia tetap berdiri menghadang Pak Mahfud. Dodi pun mencoba mengambil kujang tersebut dengan cara perlahan, sembari membelitkan kalung ratih di pergelangan tangannya. Para pemuda yang bersamanya pun membantunya dengan cara mendorongnya pelan-pelan dari belakang. Rupanya cara itu berhasil Dodi lakukan. Ia berhasil menggapai kujang tersebut tanpa terkena serangan goib lagi. Namun hal itu membuat Sangkasena mengalihkan perhatiannya dari sosok Pak Mahfud ke arah Dodi. Kedua mata Sangkasena yang besar dan menyala berwarna merah, namun tidak menyamarkan tampilan kedua matanya, melotot ke arah Dodi dan orang-orang yang membantunya. "Mas Dodi, gawat! Dia melihat ke arah kita! Dia akan membunuh kita!" ujar salah seorang mahasiswa dengan nada ketakutan. Sementara teman-temannya yang lain hanya menatap dengan khawatir ke arah Dodi. "Sebentar lagi tanganku mencapai kujang," ucap Dodi dengan suara tercekat karena kuatnya dorongan kekuatan Sangkasena. Sementara ujung jarinya tinggal beberapa senti lagi mencapai kujang tersebut. Nafasnya kini terasa sangat berat karena kuatnya tekanan kekuatan Sangkasena. Jika tidak dinetralkan menggunakan kalung misterius itu, maka kekuatan Sangkasena bisa kembali melontarkannya bersama yang lain. Apalagi kini posisi mereka begitu dekat dengan rawa goib. Jika mereka terlontar lagi, dipastikan akan terlempar ke rawa goib dan tidak akan bisa kembali lagi dari sana. Kali ini Dodi berhati-hati menggapai gagang kujang mini yang bilahnya berwarna merah karena darahnya. Mendadak, tangan keriting Sangkasena melesat tepat ke arah Dodi. Di saat itu juga Dodi berhasil menggapai kujang. Ia juga sempat meraihnya. Namun serangan mendadak dari Sangkasena membuat Dodi terjengkang dan kujang yang berhasil diraihnya terlempar ke belakang tepat ke arah rawa goib. Tiba-tiba Sangkasena tertegun. Kemudian wujudnya seperti tersedot ke arah rawa goib, di mana kujang terlempar ke sana. Kedua tangan dan kakinya meronta-ronta. Wujudnya bagian bawah menciut tertarik hingga ke rawa goib. Wujud Sangkasena meronta-ronta hingga hilang di balik gelapnya rawa goib. Suara gemuruh dan cicitan burung-burung misterius mengiringi hilangnya wujud Sangkasena. Suara gemuruh seketika keras terdengar, kemudian terjadilah ledakan yang sangat keras yang membuat Dodi kehilangan kesadaran. Penglihatan Dodi memutih kemudian memasuki alam bawah sadar, di mana ia tiba-tiba mendapati dirinya sedang berada di jalan setapak. Dodi tampak mengenakan setelan kasual dengan sebuah tas punggung berwarna biru di punggungnya. Rambutnya panjang tidak seperti sebelumnya, dicukur pendek. Dodi merasa di antara sadar dan tidak sadar saat berada di jalan setapak tersebut. Ia terkejut saat menyadari dirinya berjalan di jalan itu. Ia kemudian melihat-lihat sekujur tubuhnya yang kini berjalan sendiri meski ia tidak menggerakkannya. Saat itu hari menjelang sore.
Di sekeliling jalan kecil itu terdapat rumpun-rumpun bambu yang sangat rimbun. Sayup-sayup terdengar suara gemerisik dari balik salah satu rumpun bambu tersebut. Mendadak, 2 orang berpakaian preman muncul menyergapnya, kemudian membekapnya menggunakan sapu tangan yang telah diberi obat bius. Saat itu Dodi kehilangan kesadaran, namun anehnya, ia dapat melihat dirinya dibawa kedua orang berwajah sangar itu ke sebuah van yang terparkir di belakang gedung kampus Dodi. Van itu kemudian melaju membawa Dodi untuk selanjutnya keluar dari wilayah tersebut. Terus melaju, van tersebut menuju sebuah rumah terpencil yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setelah berhenti di depan rumah kebun sawit itu, kedua orang tersebut membawa tubuh Dodi untuk keluar dari van, kemudian memasuki rumah besar bercat putih itu. Di dalam rumah, mereka disambut oleh seseorang yang membuat Dodi mengernyitkan keningnya. "Pak Dadang," gumam Dodi dengan suara yang tentu tidak terdengar oleh mereka. Pak Dadang berdiri menyambut kedua orang preman yang membawa Dodi. "Kerja bagus, sekarang kita tinggal menunggu malam tiba. Ki Rawu sedang menunggu di tempat pertapaannya," kata Pak Dadang. Singkat cerita, malam pun tiba. Pak Dadang bersama 2 preman itu berada di dalam ruangan bawah, berdiri mengelilingi tubuh Dodi yang terbaring di atas tanah. Pak Dadang memberi isyarat kepada 2 orang suruhannya untuk membawa tubuh Dodi ke salah satu lorong. Pak Dadang menjadi pemandu sembari menyorotkan senternya ke arah depan. Cahaya senter menampakkan lorong yang dindingnya berupa batu terjal itu. Tak lama kemudian mereka mencapai ujung lorong bawah tanah itu. Ujung lorong tersebut rupanya adalah mulut gua yang menganga. Keluar dari gua, Pak Dadang bersama 2 preman yang membawa tubuh Dodi terus berjalan menuju suatu area yang banyak ditumbuhi pepohonan tinggi. Tak lama mereka sampai di depan sebuah gua di tengah hutan belantara. Segera mereka membawa Dodi memasuki gua. Di dalam gua, mereka mendapati sesosok kakek tua, berbrewok putih, berpakaian putih kusam dengan bagian dadanya telanjang. "Permisi Ki Rawu," ucap Pak Dadang seraya berlutut di hadapan begawan tersebut diikuti 2 anak buahnya. Ki Rawuk menatap tajam ke arah Pak Dadang. Dengan suara serak ia berkata, "Dia sebentar lagi akan membuat kerusakan bagi keluarganya." Ki Rawuk kemudian meminta agar tubuh Dodi ditaruh di atas batu datar milik meja di hadapannya. Setelah tubuh Dodi ditaruh di atas meja batu tersebut, Ki Rawuk meminta salah seorang preman agar berbaring di samping tubuh Dodi. Setelah preman tersebut berbaring di samping tubuh Dodi, Ki Rawuk mengambil beberapa tetes darah Pak Dadang, preman itu, dan menyatukannya dengan darah Dodi yang telah diambilnya. Darah dari ketiganya ia taruh di dalam cawan tembikar. Setelah itu ia merapal mantra, kemudian meludahi cawan berisi darah tersebut. Lalu Ki Rawuk menyayat dada si preman, kemudian menumpahkan darahnya di cawan. Selanjutnya ia kembali merapal mantra. Ajaib, wujud si preman berubah menjadi sosok Dodi. Kini ada 2 Dodi berbaring di atas meja batu yang sama. Hanya pakaian yang membedakan. "Apa-apaan ini?" Gigi Dodi gemeretak menyaksikan adegan tersebut. Misteri yang tidak terpikirkan olehnya pun kini terkuak. Ditambah lagi ia menyaksikan sendiri adegan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan orang yang wajahnya serupa dengannya. Pak Dadang rupanya dibalik semua ini. Namun Pak Dadang tidak akan melakukan hal laknat itu jika sosok seperti Ki Rawuk tidak ada. Kini semuanya jelas. Apa yang dikatakan Pak Halim tentangnya ternyata benar. "Ratih, kenapa harus dirimu yang menjadi korban kebiadaban para durjana ini? Semua sudah terlambat, tapi aku yakin segala kejahatan yang dilakukan Pak Dadang akan berakhir." Dodi membatin. Tubuhnya tetap belum bergerak dari atas meja batu tersebut. Ingin rasanya ia menggertakkan tubuhnya sendiri. Namun itu sulit, mengingat ia kini sedang berada dalam wujud halus.
Ia juga tidak dapat mencegah kejahatan yang dilakukan Pak Dadang bersama orang-orang suruhannya. Namun sejenak Dodi teringat dengan kalung yang didapatkannya dari TKP pembunuhan Ratih. Kalungnya Ratih, apakah itu masih bersamanya? Dodi menatap ke arah dua tangannya yang transparan karena sedang berada dalam wujud halus. Ia menatap ke arah pergelangan tangan kanannya di mana kalung Ratih melilit. Ia sejenak melihat ke arah Ki Rawuk yang masih dalam kondisi duduk di belakang meja batu tersebut. Sedangkan Pak Dadang tampak duduk bersila bersama anak buahnya. Dodi dalam wujud halus berupaya menggapai tubuh aslinya yang masih berada di atas sana. Sedangkan Dodi palsu tampaknya telah kembali ke wujud aslinya setelah menyelesaikan tugasnya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Dodi? Membangunkan Dodi yang asli tidak mungkin. Jikapun berhasil, apakah mungkin ia bisa kabur dari tempat antah belantah itu? Terdengar suara Ki Rawuk bergumam. Ada yang melihat kita. Mendadak penglihatan Dodi memburam kemudian memutih. Sayup-sayup terdengar suara seseorang memanggil-manggil namanya. Dodi, bangun, ini Andre. Panggil seseorang yang membuat Dodi terbangun. Dodi tersentak bangun dengan nafasnya yang memburu naik turun. Dodi celingukan mendapati dirinya sedang di atas tempat tidur dikelilingi orang-orang yang sebagian ia kenali. Andre, Uda, Uni. Dodi melihat ke arah Andre, Uda, dan Uni secara bersamaan. Kami minta maaf Dodi, selama ini kami sudah menuduhmu sebagai pemerkosa dan pembunuh. Sekarang semuanya sudah jelas siapa pembunuh Ratih. Polisi telah menangkap pelaku yang sebenarnya, termasuk otak di balik semua kejadian ini, ujar Uda seraya mendekatkan ke arah Doni. Dodi masih belum berucap. Tampaknya ia masih syok dengan apa yang baru saja ia alami. Sekarang tahu-tahu ia sedang berada di dalam rumah dikelilingi banyak orang. Paman sudah kembali Dodi, ia sudah ditemukan. Ternyata ia selama ini disesatkan oleh seseorang berilmu hitam, kata Andre. Pak Dadang selama ini menghilang ternyata bersembunyi di rumah kebun sawit. Setelah menangkap pembunuh Ratih, polisi berhasil menangkap Pak Dadang dan anak buahnya yang tersisa. Sayangnya, polisi belum mampu untuk mengungkap siapa dukun ilmu hitam yang membantu Pak Dadang. Jelas udah. Dodi pun menghela nafas panjang. Ia sudah mengetahui siapa dukun berilmu hitam yang dimaksud. Dalam hati ia berjanji untuk menemukan dukun itu dan menghentikan kejahatannya. Tentu, ia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang paham ilmu agama agar dapat melawan kekuatan ilmu hitam. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oh ya Sobat Horor, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bye.